Pada hari ini insya Allah teman-teman sekalian kita kembali kepada bahasan baru, yaitu pohon yang di Indonesia biasa mengatakan pacar. Ya. Pohon pacar. Daunnya yang sedikit bersisik ya, dan juga mengeluarkan aroma ya. Ini ada bau wangi sebenarnya. Jadi bisa dijadikan sebagai bahan wangi-wangian. Dan dia diambil dan ditumbuk, dikelola, dan bisa dimanfaatkan. Serta dia bagian daripada perintah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Paling umum adalah daunnya diambil lalu ditumbuk ya. Kemudian akan jadi serbuk, kurang lebih seperti ini. Serbuk daripada daun inai atau henna dalam bahasa Arab, atau kita biasa membahasakan di Indonesia dengan pacar. Seperti itulah. Dan insya Allah kita coba akan membahas bagaimana penyebutan Nabi SAW tentang daun yang sudah Allah siapkan ini dalam kehidupan kita dan kira-kira manfaatnya apa. Saya akan mulai bismillah dengan membacakan dulu riwayat-riwayat yang berhubungan dengan masalah henna atau inai, atau biasa di Indonesia disebutkan dengan pohon pacar. Dan juga dia memiliki julukan-julukan di beberapa negara dengan tanaman penuh pesona. Ya. Karena memang dia lebih banyak digunakan untuk perawatan kecantikan ataupun mengubah warna menjadi warna yang lain. Ya. Kita mulai dari hadis atau sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ia menginformasikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak pernah mengenakan pewarna. Kalian harus berbeda dengan mereka. Di dalam hadis yang lain yang menjelaskan lebih jauh tentang makna hadis ini adalah hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan dan melewati seorang sahabat Ansar yang telah tua dengan jambang atau jenggot yang sudah memutih semuanya. Jenggot yang sudah memutih semuanya. Nabi SAW lalu bersabda, hai orang Ansar, berilah warna merah atau kuning, sehingga kalian berbeda dengan ahli kitab. Jadi, mungkin ada salah satu yang orang kadang-kadang khawatir kalau terlihat, yaitu uban. Ya. Dalam Islam diberikan solusi oleh Nabi SAW. Anda boleh mengubah warnanya. Anda boleh mengubah warnanya, ya. Yang penting Anda tidak mengubah warnanya menjadi warna ya, hitam. Tapi Anda boleh mengubah warna uban itu menjadi warna merah atau warna kuning. Itu yang dimaksudkan dengan hadis yang baru saja kita ucapkan atau bacakan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Juga hadis yang lain, hadis yang ketiga adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan Abu Bakar pernah mewarnai hijau menggunakan inai. Begitu juga Umar mewarnai hijau menggunakan inai yang murni. Hadis riwayat Muslim. Bisa bermakna hijau adalah warnanya ya. Seperti tadi saya perlihatkan, serbuk ini terlihat warna hijau karena memang langsung dari daun warna hijau. Bisa bermakna di sini maksudnya adalah dia menggunakan inai yang berwarna hijau seperti ini. Jadi belum dikelola. Dia tentu tidak memberikan warna hijau, tapi dia bisa memberikan warna. Kalau dikena dengan air biasanya kuning atau kemerah-merahan ya, seperti itulah. Walaupun ada beberapa jenis ya, seperti misalnya kalau daun inai itu atau henna sudah mulai mengering ya, atau berubah warna ya, maka dia pun akan memberikan warna yang berbeda. Seperti itu yang dimaksudkan dengan hadis riwayat Imam Muslim ini. Juga riwayat yang keempat teman-teman diriwayatkan untuk diceritakan dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW suatu ketika mengenakan celak. Kemudian beliau bersabda, cara yang paling baik untuk mengubah uban adalah menggunakan inai. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya adalah, boleh kalian mengubah supaya tidak kelihatan putih dan tua, maka Anda menggunakan inai. Ya. Ini insya Allah akan bisa dikerjakan karena Nabi SAW memerintahkan masalah itu. Di dalam riwayat lain juga pernah Nabi SAW melihat Abdullah bin Umar yang masih muda. Ternyata di jenggot beliau ada berwarna putih. Maka
Nabi SAW mengatakan warnahilah, warnahilah. Maka Abdullah bin Umar pun mewarnainya, bisa merah ataupun kuning sehingga tidak kelihatan warna putih. Ya, karena biasa kalau warna putih itu umumnya orang langsung menilai orang ini tua. Padahal sebenarnya belum tentu dia tua kan gitu. Seperti itu. Bahkan kalau Anda bertanya apakah orang tua juga bisa, jawabannya iya. Karena tadi hadis yang sebelumnya yang tentang orang Ansar disuruh untuk mewarnai oleh Nabi SAW itu justru karena orang yang sudah sangat tua, yang tadi memiliki jenggot berwarna putih. Ya, juga dalam hadis Bukhari Muslim pada saat pembebasan kota Mekah, Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah menggendong ayahnya Abi Quhafa agar masuk Islam di tangan Nabi SAW, dan kebetulan itu sudah sangat tua. Dan rambutnya pun sudah putih semua dan panjang, juga jenggotnya putih semua dan panjang. Sudah tua. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan setelah dia syahadat, bawalah dia ke salah satu dari istrinya dan suruhlah warnahi jenggot dan juga rambutnya. Ali bin Abi Thalib bercerita dari neneknya yang bernama Sulma yang turut menemani Rasulullah SAW saat berkata, semua orang yang mengeluh sakit kepala kepada Rasulullah SAW selalu mendapat jawaban, bekamlah. Orang yang mengeluh rasa sakit di kakinya selalu mendapatkan jawaban, oleskanlah inai. Nah, di sini ada fungsi yang lain ya. Jadi fungsi yang pertama tadi mewarnahi, memang dia fungsi utamanya itu. Kemudian yang kedua dia bisa menghilangkan rasa sakit di kaki. Nah, di sini juga bisa bermakna kata sebagian ulama adalah setiap luka yang ada di tubuh, bekas-bekas jerawat, bekas-bekas bisul, ya, dan segala jenis yang berhubungan dengan atau segala bentuk yang sama dengan itu bisa dibersihkan dengan inai. Dan ini subhanallah mirip dengan apa yang kita bahas kemarin ya, pada saat kita membahas aloe vera atau lidah buaya yang juga berfungsi untuk meremajakan kulit ya, dan juga menghilangkan noda-noda ataupun bekas-bekas luka dalam tubuh, termasuk bahkan luka yang sudah bernanah, yang sudah tahunan, bisa sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan lidah buaya, dan juga bisa dengan henna atau inai ini. Juga dalam hadis yang lain, menurut Salma ya, setiap kali Nabi SAW terkena luka atau tertusuk duri, pastilah beliau mengolesi tempat yang luka dengan inai. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi berarti dia bisa mengobati luka di sini, bukan hanya mewarnahi ya. Dari hadis yang lain juga diceritakan Uthman bin Wahab berkata, aku pernah menemui Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah satu dari istri Nabi SAW. Lalu beliau mengeluarkan sehelai rambut Nabi SAW yang telah diberi inai. Hadis riwayat Bukhari. Artinya Nabi, jadi kadang-kadang kalau rambut Nabi gugur, ya mereka tidak membuangnya. Atau Nabi SAW mencukur rambut, biasanya para sahabat mengambil dan menyimpannya. Ya, itu salah satunya disimpan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kemudian Ummu Salamah pada saat mengeluarkan helai rambut itu, terlihat ada hennanya atau ada hennanya berwarna kemerah-merahan. Menurut An-Nawawi rahimahullah, pendapat ulama menyatakan bahwa mengoleskan inai di uban adalah hal yang diperbolehkan, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan, dengan warna merah ataupun kuning. Namun menurut pendapat yang dipercaya diharamkan mewarnai uban dengan warna hitam, karena ada unsur penipuan. Kalau dia sudah tua diwarnai hitam, maka ada unsur penipuan. Dan dalam riwayat yang sahih juga Nabi SAW mengatakan, warnahilah tapi hindari warna hitam. Ya, warna hitam. Juga inai ini ya, atau henna atau pacar termasuk ya, berusia 1-2 tahun jenisnya. Kadang-kadang juga ada yang sampai 3 tahun. Bahkan ada yang sampai 10 tahun. Inai selalu berwarna hijau dengan cabangnya yang banyak. Inai dapat merambat sampai 3 meter. Ya, jadi pohon ini ya, bisa berumur sampai 3 tahun bahkan 10 tahun. Ya, tergantung perawatan yang Anda lakukan. Dan dia sangat subur. Setiap kali dipetik ya, daunnya, maka akan tumbuh lagi. Di sini Anda bisa lihat ada yang baru-baru tumbuh ya. Jadi dia bisa tumbuh ya.
Jadi dia sangat mudah tumbuh. Ini mirip dengan daun bidara ya. Jadi seringkali kalau dipetik maka dia akan keluar lagi yang baru. Dan ini tidak sulit untuk Anda temukan tentunya di Indonesia ya. Seperti ini kami beli di toko yang menjual tanam-tanaman ya. Insya Allah ini juga harganya sangat terjangkau. Jadi dua ini Anda bisa tanam di pot seperti ini, tabulan pot. Kemudian Anda menaruhnya di depan rumah ya sebagai hiasan dan juga bisa ambil manfaat dari daunnya. Kemudian teman-teman sekalian, inai dapat merambat sampai sepanjang 3 meter kurang lebih ya. Daun-daunnya berwarna hijau sedikit putih dengan lebar sekitar 3 sampai 4 ya, sentimeter. Tempat utama tanaman inai ini adalah Asia Barat Daya dan beberapa daerah bersuhu panas. Oleh karena itu inai banyak tumbuh di beberapa negara yang berada di garis khatulistiwa, wilayah benua Afrika. Inai juga banyak hidup di daerah Laut Tengah. Di antara negara-negara utama yang paling banyak inai adalah Mesir, Sudan, India dan juga Cina. Tapi tentu teman-teman kayak kita di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, di Singapura, di negara-negara Asia Tenggara, ini sangat mudah karena memang Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita tanah yang sangat subur. Bisa kita bercocok tanam apa saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk tanaman yang bisa bertahan hidup di wilayah panas dan juga di wilayah yang lembab ya. Tentu kalau ada musim dingin atau salju ini bisa mati karena kekuatan fisik tubuhnya tidak terlalu besar ya. Sehingga kemungkinan dia dengan adanya salju bisa mati. Tetapi hikmah Allah Subhanahu wa taala memang dia tumbuhnya di wilayah-wilayah justru yang tidak banyak ya salju atau tidak ada salju. Baik, saya letakkan di sini biar lebih jelas insyaallah pohonnya. Tentang sejarah inai ini teman-teman sekalian, inai telah dikenal semenjak dahulu kala. Orang-orang pada masa Fir'aun pun atau Firaun telah menggunakannya untuk berbagai hal. Mereka menggunakan inai baik dalam bentuk bubuk atau pasta untuk mewarnai tangan, mengecat rambut, untuk mengobati luka. Hal ini dapat dijumpai dari banyaknya mumi Fir'aun yang dicat dengan inai dan diberi aroma dari bunga inai itu sendiri. Jadi ada bunganya ya, bunga inai. Kalau ini yang kita bahas adalah daunnya, maka di sini Anda bisa lihat ada bunganya, berwarna ungu seperti ini ya. Ya. Jadi ini masih melekat di pohonnya. Saya akan petik ya dulu untuk memperlihatkan kepada teman-teman ini bunganya. Ya. Jadi dia bunganya berwarna agak berbeda dengan daunnya. Daunnya tadi bermanfaat, tadi sudah kita sebutkan untuk pewarna. Ini juga bunganya. Nah di zaman Fir'aun dulu, mereka menggunakan juga ini. Ya. Dan dikatakan hal ini dapat dijumpai dari banyaknya mumi Fir'aun yang dicat dengan inai dan diberi aroma dari bunga inai. Ya. Ya, mungkin kalau dikelola kali ya, tapi saya belum menemukan ada bau yang wangi, tapi memang ada khasnya ya, seperti itu. Kemudian teman-teman sekalian, banyak pula umat Islam yang memanfaatkan inai untuk kecantikan. Mereka menggunakan pasta inai untuk mewarnai tangan, kaki, dan rambut. Ini biasanya di negara-negara Timur Tengah, di India ya. Perempuan kalau mau nikah biasanya diukir-ukir ya, dengan pacar itu. Di kuku, di tangan, dibentuk-bentuk ya. Sesuatu yang memperindah. Selain itu, inai juga digunakan sebagai alas dari mayat yang dikubur. Ya. Inai juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk menyamak kulit dan bulu. Kalau Anda sudah tahu menyamak, alhamdulillah. Kalau belum, nyamak itu maksudnya kalau kulit biasanya mau dipakai, mau dijadikan sebagai sejadah atau karpet, biasanya disamak ya. Dibersihkan kemudian dijemur sampai mengering ya. Kemudian juga hasil pewarnaan inai akan lebih bagus jika dicampuri tumbuh-tumbuhan lain. Ini sebagaimana disebutkan oleh para pakar muslim ya. Orang-orang Eropa dan Amerika hanya memanfaatkan inai sebagai pewarna rambut saja. Hal itu wajar karena memang inai dapat menguatkan kulit yang berbulu. Dan juga karena penggunaan pewarna rambut kimia dapat menyebabkan radang, macam-macam penyakit kulit, dan juga terkadang bisa memabukkan. Beberapa penjelasan yang baru juga menyarankan penggunaan inai dalam proses pewarnaan karena
mudah menghasilkan zat warna. Selain itu, warna yang dihasilkan cukup bagus dan tidak mudah luntur. Kalau unsur-unsur kimia yang dikandung oleh inai ini, bagian yang dapat dimanfaatkan dari pohon inai adalah bunga dan daunnya. Ya, jadi ini bunga tadi dan daunnya. Kedua hal ini bisa dipakai ya. Ini saya coba petik ya, daun dan juga bunganya ya. Kedua ini yang kita pakai atau bisa dipakai ya. Baik itu bunganya ataupun daunnya ya. Saya ulangi, bagian yang dapat dimanfaatkan dari pohon inai adalah bunga dan daunnya. Daun inai mengandung beragam unsur glosida, yaitu zat yang bertanggung jawab dalam proses induksi biologis medis dan juga dalam proses pewarnaan hitam. Daun inai juga mengandung renin dan tanin yang dikenal dengan sebutan henatanin. Adapun bunga inai sendiri mengandung minyak yang memiliki aroma sangat harum. Selain itu, bunga inai juga mengandung vitamin A, B, ionon. Ya. Sementara pemanfaatan inai sendiri dalam dunia medis, ya, mungkin ini yang lebih berhubungan dengan tema kita. Inai memiliki nilai lebih di mata para dokter muslim. Kita bicara sekarang di lingkup agama kita. Ibnu Qayyim contohnya rahimahullah berkata, inai adalah obat yang manjur untuk mengatasi luka bakar. Nah, baik serbuknya ataupun daunnya ya. Jika dikunyah, kalau sampai dikunyah, maka ia bermanfaat untuk mengobati luka di mulut dan sariawan. Jika ditempelkan dengan perban, maka inai dapat menyembuhkan tumor, iritasi kulit, dan radang. Ya. Jika dibuat pasta dan dioleskan di kuku, maka kuku akan menjadi cantik. Selain itu, inai juga dapat merangsang pertumbuhan rambut dan juga menguatkannya. Jadi kalau ditaruh di kepala, itu bisa seperti mirip lidah buaya, menguatkan rambut. Ya. Dapat juga digunakan untuk menghilangkan komedo dan jerawat di sekujur tubuh. Ya, mungkin bekas-bekas cacar dan yang lainnya ini, ya, itu bisa dihilangkan dengan daun ini. Para peneliti di Baghdad mengatakan warna inai yang merah dapat membangkitkan rasa cinta. Aroma yang harum dapat digunakan sebagai pewangi. Dan kebanyakan masyarakat kuno menggunakan inai sebagai bahan pewarna. Para peneliti tersebut menekankan bahwa inai dapat bermanfaat untuk mengobati luka mulut, sariawan, radang panas, dan juga mengurangi rasa nyeri. Air rendaman inai yang dimasak dapat menghilangkan luka bekas bakar. Inai yang dibuat pasta dapat mengobati kuku-kuku yang busuk. Jadi subhanallah, selain mewarnai kuku juga mengobati kuku yang busuk. Ya. Jika dioleskan pada penderita cacar, maka akan dapat mempercepat penyembuhannya. Nah, ini penyakit cacar, sudah masyhur, semua orang biasanya kena ya. Mungkin sekali seumur hidupnya, tapi seperti itulah. Salah satu ilmuwan muslim mengatakan inai dapat menghilangkan dan mengeringkan tanpa memberi efek rasa sakit. Dalam pengobatan tradisional, inai banyak dimanfaatkan untuk menghilangkan luka, memulihkan kulit bekas bakar, membersihkan mata, serta mengobati kusta dan radang sendi. Ibnu Dawud dalam memoarnya mengatakan inai bermanfaat memperlancar saluran air kencing. Dia dapat menghancurkan batu dalam kandung kemih. Nah, jadi ternyata dia kalau dikonsumsi ke dalam bisa membantu, naudzubillah, teman-teman yang lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan batu dalam kantung atau kandung kemih. Ada juga yang mengatakan bahwa mewarnai kulit dengan inai akan mempengaruhi warna air seni. Hal itu menunjukkan bahwa inai dapat diserap oleh kulit. Dalam dunia medis modern, di antara penelitian penting yang pernah atau yang perlu disebutkan adalah eksperimentasi yang dilakukan oleh Dr. Malik Zada, seorang profesor bidang bakteriologi dari Universitas Teheran. Dalam eksperimennya ia menemukan bahwa pohon inai memiliki banyak pengaruh kepada mikroba dan bakteri. Pengaruh tersebut adalah hilangnya mikroba dan bakteri. Nah, ini berhubungan dengan masalah kita tentunya juga. Penelitian atau penemuan ini akhirnya tersebar luas di negara-negara bagian Amerika dan banyak pula dilanjutkan dengan penelitian yang lebih mendalam. Dalam situs Plant Cultures, ya,
Dilaporkan sebagai berikut, beberapa penelitian ilmiah terbaru mengungkapkan bahwa pohon inai memiliki pengaruh pada tubuh manusia. Pohon inai dapat menjaga ritme detak jantung, mengurangi tensi darah, mengurangi kemungkinan terjadinya kram, mengurangi demam, dan digunakan sebagai obat penenang. Ya, jadi subhanallah ini mengurangi demam, ya, termasuk dengan hubungan corona sekarang ya. Para ilmuwan juga menyimpulkan bahwa daun pohon inai dapat membunuh mikroba, jamur, serta bakteri. Dengan melalui proses penggilingan, daun tersebut juga bisa dimanfaatkan sebagai obat segala penyakit perut. Hal tersebut telah tercatat di Inggris sebagai penemuan medis terbaru. Penelitian yang telah dipublikasikan menyatakan bahwa kedua unsur yang ada dalam pohon inai, yaitu lauson dan juga isoplumbaggin, mempunyai pengaruh yang sangat nyata dalam proses penyembuhan penyakit kanker. Ya. Dr. Hussein Rashidi, dokter dan peneliti bakteri dan mikroba di Universitas Amerika, telah menyebarluaskan hasil uji cobanya di internet dengan mengatakan pohon ini adalah pohon yang terkenal dari orang Islam dan Arab. Pohon ini banyak tumbuh di India dan Sudan. Kebanyakan pohon ini hanya dimanfaatkan sebagai alat kecantikan dan mode. Beberapa tahun sebelum inai digunakan secara resmi dalam dunia medis, kami telah mulai menggunakannya karena berdasarkan hadis Nabi SAW yang menginformasikan bahwa setiap kali Nabi SAW terkena luka atau tertusuk duri, pastilah beliau mengolesi tempat yang luka dengan inai. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Sudah kita sebutkan tadi awal hadis ini ya. Setelah dilakukan beberapa tahun uji coba, pohon inai memperoleh julukan sebagai tumbuhan penyihir. Julukan ini terkait dengan kandungan pohon ini memiliki daya sembuh yang sangat besar karena mengandung banyak unsur yang berfungsi sebagai obat seperti tanin dan bahan adesif lainnya yang berguna untuk memusnahkan mikroba dan juga virus. Ya, ini ada virus corona ya. Cara penggunaan inai. Inai bermanfaat untuk pengobatan. Berikut beberapa manfaat inai yang berhasil diungkap oleh para ahli. Yang pertama, untuk mengobati luka bakar. Ketika inai dioleskan pada luka bakar tingkat pertama dan kedua, maka ia akan dapat memberikan hasil kesembuhan yang baik. Inai dapat mengurangi nyeri akibat terbakar atau akibat kebakaran, memperkecil hilangnya cairan di daerah luka, dan juga memperkecil timbulnya infeksi karena mampu membunuh mikroba. Adapun pemakaiannya adalah dengan cara menempelkan inai baik berupa pasta maupun bubuk pada luka yang terbakar hingga benar-benar sembuh. Yang kedua, kita mengobati luka bakar. Yang kedua, bekas luka. Inai mampu mengobati luka yang membekas, seperti borok yang lama dan bereksim. Juga dapat menyembuhkan luka nanah di kaki. Adapun unsur inai yang dapat menyembuhkan belum diketahui, tetapi diyakini bahwa hal itu dikarenakan inai dapat membunuh mikroba dan membantu proses pembusukan. Yang ketiga, memampatkan pendarahan. Ini atau inai dapat digunakan untuk menghentikan pendarahan di hidung. Caranya dengan menempelkan inai dalam bentuk pasta di tempat pendarahan, lalu dibalut dengan plester agar tidak lepas. Di samping itu, inai juga dapat digunakan untuk menghentikan pendarahan di rongga dalam hidung. Atau di rongga dalam hidung. Caranya, orang yang sakit diminta menghirup inai yang telah dijadikan bubuk, sehingga inai dapat mengenai tempat yang terluka. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa cara ini akan menimbulkan efek terhadap orang yang sakit hingga menjadi bersin-bersin. Selain itu, inai dapat menghentikan pendarahan pada anggota tubuh bagian luar. Inai juga dapat dimanfaatkan untuk penyembuhan penyakit pada anggota tubuh bagian dalam, seperti usus 12 jari. Yang keempat, membunuh virus. Nah, ini berhubungan dengan tema kita ya. Manfaat lain dari pohon inai adalah dapat membunuh virus. Hal itu tampak dalam proses penyembuhan di mana virus yang ada dalam tubuh bisa musnah dengan kandungan inai. Yang kelima, pengobatan kutil. Ya, yang biasa tumbuh di ujung-ujung kaki atau di tubuh ya. Pada umumnya seseorang menggunakan obat yang disebut ya dengan cairan nitrogen atau kroy ya.
untuk menghilangkan kutil yang ada pada tubuhnya. Namun, pengobatan pada kutil bisa diganti dengan menggunakan inai. Telah diuji cobakan untuk mengobati kutil besar dengan ukuran sekitar 1,5 kali 1,5 cm yang tumbuh di jempol seorang anak kecil yang tidak sembuh-sembuh meskipun telah diobati dengan berbagai macam cara. Sebelum diputuskan untuk dioperasi, anak tersebut diobati dengan memanfaatkan inai. Pada awalnya kutil itu masih kelihatan, tetapi setelah beberapa minggu kutil besar tersebut pun hilang. Ada juga seorang perawat yang memiliki kutil di jemarinya dan sudah 2 tahun diobati dengan cairan nitrogen, tetapi hasilnya kurang memuaskan. Kemudian disarankan untuk menggunakan inai sebagai alternatif, hasilnya pun tidak mengecewakan. Cara pengobatan kutil adalah dengan mengoleskan pasta inai di tempat tumbuhnya kutil. Begitu juga untuk mencegah penyakit eksim dan atau kadas. Pengobatannya cukup mudah, yaitu dengan cara mengoleskan di tempat yang terkena penyakit kulit tersebut. Jadi di sini teman-teman juga harus pahami ya, dari apa yang disampaikan ya oleh para ilmuwan muslim adalah kita pahami ada dosis ya. Jadi jangan sampai Anda menyalahkan langsung pengobatan-pengobatan yang mulia ini yang sudah disampaikan oleh Nabi SAW, diambil dari ayat Al-Quran, sampaikan oleh para ilmuwan muslim, hanya dengan menggunakan sekali, oh harusnya langsung sembuh. Tidak, akhi dan ukhti. Ada dosisnya. Ya. Masih ingat waktu kita bahas madu, bagaimana pada saat seorang adik mengeluhkan kakaknya sambil mengatakan, ya kakak saya ya, mencret-mencret, ya, diare, maka Nabi SAW mengatakan berikan dia madu. Kemudian dia lagi mengatakan, ya Rasulullah belum sembuh. Nabi mengatakan berikan dia madu. Sampai 3 kali. Nabi bilang berikan dia madu. Kemudian yang keempat baru Nabi SAW mengatakan Allah pasti benar. Maksudnya yang keempat kali orang itu balik, Nabi SAW mengatakan Allah pasti benar dan perut kakakmu yang bohong. Maksudnya adalah, sebagian ulama menanggapi hadis ini mengatakan Nabi SAW pada saat menyuruh orang itu kembali berikan adalah dosisnya. Mungkin si adik masih memberikan 1 sendok saja misalnya. Mungkin di hari membutuhkan 3 sendok, 5 sendok. Gitu. Maka ada dosis di sini. Nikmati proses itu. Pemanfaatan inai untuk kepentingan lain juga ada. Selain sebagaimana disebutkan di atas tadi, inai juga dapat digunakan untuk pengobatan yang bersifat preventif, terutama untuk melindungi kaki dari penyakit diabetes atau penyakit gula. Pengalaman empiris dokter yang telah memberikan resep penggunaan inai minimal sekali sebulan kepada para penderita luka karena diabetes berdampak cukup baik. Hal ini dikarenakan inai dapat membantu para penderita untuk mengobati kaki yang pecah dan luka serta memperbaiki jaringan kulit sehingga tampak lebih sehat dan bugar. Tentu saja penggunaan inai ini memerlukan waktu yang cukup dan pengobatan lainnya untuk hasil yang memuaskan. Artinya fahami ada dosisnya. Ya, jangan pakai sekali kok kenapa nggak ada dampaknya. Ini terlalu tergesa-gesa ya. Tapi gunakan sambil bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap Allah memang menunjukkan kemujizatannya di apa yang sudah dia berikan kepada kita semua tentunya. Inai juga dapat digunakan untuk mengobati luka di punggung ya. Jadi pohon ini luar biasa. Manfaatnya Anda sudah dengar semua. Inai juga dapat digunakan untuk mengobati luka di punggung, radang kolon, dan juga luka di usus 12. Apa yang telah disebutkan di atas ini adalah hasil dari penelitian dan uji coba yang telah dilakukan lebih dari 6 tahun. Pertanyaan sederhananya, siapa orang yang memberitahukan Nabi SAW tentang manfaat inai untuk mengobati luka dan borok? Kenapa Nabi SAW setiap kali luka, ya tentu suduri, beliau mengolesnya dengan inai? Ya, siapa yang memberitahukan Nabi SAW tentang penggunaan inai untuk mengecat rambut? Ya. Jika Nabi SAW adalah orang yang dapat membaca dan menulis, dapatlah kita katakan bahwa beliau membacanya dari buku-buku sebelumnya. Akan tetapi beliau adalah orang yang buta huruf, tidak dapat membaca dan tidak dapat menulis. Allah telah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 29, surah nomor 29 ayat 48 sampai 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kunta tatlu min qablihi وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْهَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ. Kamu tidak pernah membaca sebelumnya, maksudnya Al-Quran, sesuatu kitab pun
Ya, kamu belum pernah membaca, hai Muhammad, sesuatu kitab pun yang kamu tidak pernah, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andaikan kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dada orang-orang yang telah diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, kecuali orang-orang yang zalim. Jadi teman-teman, kesimpulan yang kita bahas pada kesempatan ini, semoga Allah SWT ikhlaskan niat kita dan menjadikan ini sebagai tambahan ilmu buat kita dan juga memberikan kepada kita ya solusi dan alternatif yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin secara khusus ya, karena memang harusnya kita umat Islam yang fokus dalam masalah-masalah seperti ini ya, seperti penggunaan semua apa yang sudah kami coba bahas ya, dan semoga kami termasuk orang yang pertama mengamalkan, bukan cuma mengucapkan. Dan ini adalah hal-hal yang sangat mulia, tumbuh-tumbuhan alami ya, yang memiliki manfaat yang sangat besar. Terlepas daripada ada penelitian ilmiah, tidak ada pun seorang muslim punya kewajiban untuk menerima apa yang disampaikan oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang dibawa oleh Nabi SAW, dan juga apa yang disampaikan langsung oleh Nabi SAW. Bahkan kita tidak mau menolaknya karena iman kita. Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak layak bagi orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan kalau Allah dan Rasulnya sudah menentukan sebuah keputusan, mereka masih punya pilihan yang lain. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil insyaallah dari apa yang kita bahas pada hari ini insyaallah.